Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan menyambung playlist pembelajaran pembuatan website dengan WordPress kita. Dan tentunya di video kali ini kita akan ngebahas SEO. Nah, buat kamu yang belum tahu SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization, di mana SEO ini adalah sebuah proses untuk mengoptimalisasi website kita agar nongkrong di halaman pertama search engine. Bisa Google, bisa Yandex, dan juga bisa Bing. Nah, sebenarnya untuk teknik SEO ini tidak ada yang pasti. Dan tentunya masih banyak mitos-mitos yang diperbincangkan oleh SEO engineer. Tapi tidak usah khawatir, sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi patokan utama dari SEO. Nah, sekarang kita langsung aja ke materinya. Nah, SEO ini sebenarnya ada dibagi jadi dua macam, yaitu SEO on page dan juga SEO off page. Nah, apa sih SEO on page? SEO on page ini adalah sebuah langkah untuk mengoptimasi website kita yang bisa dilakukan di website kita. Simpelnya kita bisa mengedit website kita lah. Nah, seperti itu. Kalau SEO off-page itu adalah sebuah proses yang dilakukan di luar dari website kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan mengedit website kita nih. Kita ambil kesimpulan lah. On-page adalah proses yang dilakukan di website kita. Kalau off-page adalah proses di mana kita tidak melakukan apapun di website kita. Nanti akan kita bahas ya, pecah satu-satu. Nah, sekarang faktor apa saja sih yang menjadi patokan SEO on page? Nah, faktornya di sini saya kelompokkan ada 4. Yang pertama itu adalah konten dan meta. Nah, konten dan meta ini terdiri dari si judul website tentunya, dan juga si deskripsi atau keterangan dari websitenya. Setelah itu ada juga permaling. Nah, untuk permaling kemarin kan kita sudah pernah singgung ya. Kenapa step pertama ketika kita menginstal website, kita harus mengganti si permalingnya. Nah, hal tersebut termasuk juga dalam SEO on page. Nah, setelah itu artikel. Nah, tentunya pasti si sebuah website itu memiliki sebuah artikel yang akan kita optimasi. Nah, artikel tersebut harus ada judul yang berisi keyword. Nah, setelah itu ada juga image atau gambar. Nah, sebenarnya untuk image ini tidak tergantung di gambar saja, tapi kita bisa mengoptimasi sebuah video ataupun file-file lainnya. Lalu juga di faktor selanjutnya itu adalah internal linking. Nah, tentunya sebuah website ini harus memiliki link yang menuju ke website kita atau internal link. Nah, alasannya kenapa internal link ini masuk ke dalam faktor SEO. Nah, kaitannya masuk ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah user friendly dan features. Nah, user friendly ini simpelnya adalah bagaimana website kita agar nyaman diakses oleh visitor kita atau si pengunjung dari website kita. Nah, tentunya yang menjadi faktor user friendly itu pertama, websitenya harus mobile friendly. Jadi tampilannya itu mengikuti dari websitenya. Nah, untuk hal mobile friendly ini tidak usah khawatir karena pada dasarnya WordPress ini, apalagi jika kita menggunakan Elementor sebagai page builder kita, itu sudah sudah responsif. Jadi kita tidak usah khawatirkan hal yang ini. Yang kedua ini menu dan navigasi. Nah, seperti yang kemarin kita sudah belajar untuk membuat menu dan juga link-link. Nah, ini kan kita lihat di sini nih. Nih, ini kan masuk ke halaman lain di website kita. Nah, itulah internal linking. Nah, selanjutnya website juga harus memiliki kategori dan tag. Nah, kenapa ini penting? Sekarang kita ambil contoh deh. Biasanya kan ketika kita memposting sebuah postingan, baik itu di YouTube, baik di Facebook, baik di Twitter, itu memiliki tag.
untuk mendongkrak si postingan kita berada di halaman pertama atau mendongkrak postingan kita dilihat oleh oleh banyak orang. Nah, di website juga harus memiliki tag yang fungsinya itu untuk mendongkrak si postingan kita dan tentunya dengan kategori. Nah, untuk kategori dan tag ini nggak usah khawatir karena pada dasarnya website WordPress itu sudah memiliki tag dan juga kategori. Nah, kita lihat di sini nih, postingan ada kategori dan tag. Nah, jadi kita tidak usah khawatir, kita tinggal SEO aja nanti ya. Nah, selanjutnya itu ada search. Nah, untuk search ini sebenarnya ini opsional ya. Kenapa opsional? Karena tidak semua website membutuhkan search. Contohnya kita kan sedang membuat website company profile, di mana website company profile itu biasanya isinya adalah keterangan dari perusahaan-perusahaan. Jadi tidak ada produk seperti itu. Tidak banyak gitu kan produknya. Produknya bisa simpan di sini. Jadi tidak sampai ratusan lah. Jadi kita tidak memerlukan search. Tapi tidak usah khawatir karena untuk tema-tema WordPress ini sudah memiliki search bawaan. Kita lihat ya, misalkan kita di sini acak-acak deh. Kita masuk ke link yang acak aja, misalkan pria masa depan. Nah, misalkan gini aja nih. Harusnya ini 404 atau halaman not found. Nah, sudah ya. Ini sudah 404, tapi di sini ada search nih. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan kalau website kita tidak memiliki search karena WordPress sudah memilikinya. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya apa nih? Nah, kaitannya kenapa harus ada search supaya enak aja si websitenya sesuai dengan faktor user friendly ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, faktor ketiga yang perlu diperhatikan di SEO itu adalah security dan website. Nah, kemarin kita sudah singgung jalur-jalur website ya. Ada HTTP dan HTTPS. Nah, untuk protokol HTTP dan HTTPS kan kemarin kita sudah buat ya. Kita sudah singgung juga. Jadi ini kita skip aja karena kita sudah melakukannya. Tapi buat kamu yang belum paham mengenai install HTTPS atau install SSL, boleh kembali ke video yang sebelumnya. Kalau misalkan tidak tahu, silakan klik di kanan atas video ini. Selanjutnya juga yang mempengaruhi SEO itu anti dari virus, bukan antivirus ya, anti dari virus. Nah, ini kenapa? Karena simpelnya gini deh, jika kita mengakses website tentunya kita ingin aman kan? Ingin aman dan tentunya juga tidak ada virus yang mengganggu kita saat mengakses web. Nah, itulah kenapa website harus anti dari virus. Nah, untuk anti dari virus ini nggak usah khawatir, nanti kita akan install antivirus di WordPress kita atau di website kita. Nah, selanjutnya itu adalah website speed. Nah, sudah pasti kan kalau misalkan websitenya sudah enak, tampilannya sudah bagus, kontennya sudah jelas, sudah banyak gitu kan. Tapi kalau websitenya lemot, gimana? Kan kita males juga ya. Nah, itulah kenapa website speed menjadi hal yang penting juga di SEO. Nah, untuk website speed nanti kita akan pisah di video selanjutnya ya. Jadi silahkan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbarunya. Nah, selanjutnya juga ada CDN atau Content Delivery Network. Nah, untuk yang dua ini kita akan bahas di next video ya. Jadi silahkan pantengin aja channel Pria Masa Depan. Nah, selanjutnya faktor yang paling penting dari SEO on page adalah sitemap dan robot. Nah, untuk sitemap dan robot ini tidak usah khawatir, nanti kita akan install plugin untuk membuat si sitemap dan si robot ini. Nah, sitemap ini apa sih? Sesuai dengan namanya, site adalah situs, map adalah peta. Jadi peta situs kalau diartikan menjadi bahasa Indonesia.
Peta situs ini apa? Peta situs ini adalah susunan atau struktur dari si websitenya. Jadi ketika bot search engine atau bot Google memeriksa website kita, akan dipandu oleh si robot. Nah, robot ini juga tidak usah dipentingkan karena pada dasarnya website WordPress ini sudah memiliki robot yang SEO friendly. Nah, sekarang lihat di sini. Ini kan banyak sekali ya step yang perlu kita optimasi. Kita harus optimasi title, deskripsi, permalink, artikel, image, internal linking, dan yang lainnya. Ini kan ribet juga ya kalau misalkan kita lakukan satu persatu. Nah, di WordPress ada namanya plugin SEO atau plugin yang memudahkan kita melakukan proses ini semua. Yang namanya plugin, kita langsung install aja. Namanya plugin RankMate. Nah, cara installnya kita masuk ke plugin, lalu kita klik add new di sini nih. Add new. Lalu kita search di sini namanya RankMate. Nah, sebenarnya untuk plugin optimasi SEO ini tidak hanya RankMate, ada juga All In SEO, ada juga Yoast SEO. Tapi di sini saya lebih senang menggunakan RankMate karena ukurannya lebih kecil dan juga walaupun gratis tapi fiturnya sudah lengkap. Jadi tidak usah panjang lebar, kita langsung aja klik install untuk menginstal si RankMate ini ke dalam website kita. Nah, prosesnya tergantung dari kecepatan si server kita. Jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai, sekarang kita langsung activate. Nah, kita tunggu. Nah, kalau misalkan di sini ada apa namanya? Pop up gitulah. Ya, langsung aja klik skip 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 sampai selesai. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke setelah itu kita akan dibawa masuk ke dashboard si RankMate-nya. Nah, dashboard si RankMate-nya seperti ini. Nah, di sini ada banyak ya, ada ACF, ada AMP, ada analitik, ada BBPress, plugin, konten, nah, image SEO. Nah, yang perlu kita aktifkan di sini adalah image SEO. Ini sudah aktif ya, kalau misalkan biru ini sudah aktif. Lalu di sini aktifkan juga sitemap-nya. Setelah itu, jika website kamu tipenya tipe toko online, aktifkan juga si WooCommerce-nya. Tapi berhubung di sini tipe websitenya adalah tipe component profile, jadi saya tidak membutuhkan si WooCommerce ini. Jadi ini tidak usah diaktifkan. Nah, setelah itu biasanya saya melakukan setting untuk sitemap-nya nih. Kenapa terlebih dahulu? Karena suka kelupaan gitu. Jadi saya lakukan di pertama aja supaya tidak lupa ke depannya. Nah, langsung untuk men-setting sitemap-nya kita masuk di setting. Nah, kita kembali lagi ya. Mana nih? Kita ke dashboard. Nah, untuk menyetingnya langsung aja setting. Klik settingnya. Klik, tunggu. Nah, yang paling penting di sini link per sitemap. Di sini aktifkan aja 200. Jangan masukin banyak-banyak. Karena kalau kita masukin banyak, misalkan masukin 500 atau 1000, akan berat nih si file sitemap-nya, dan juga nanti postingan kita banyak yang tidak diindeks oleh si Google-nya. Nah, selanjutnya ini sudah kita aktifkan, lalu kita save change. Nah, seperti itu aja. Lalu kita acu lagi nih ke patokannya. Yang pertama kita harus setting title dan deskripsi. Nah, untuk title ini sebenarnya ada beberapa macam title ya. Ada title website dan juga title postingan. Nah, yang pertama yang akan kita SEO adalah title dari si websitenya. Untuk mengganti title atau judul si websitenya, kita masuk ke setting, kita langsung klik di general. Nah, di sini kita akan memasukkan si kata kunci yang akan kita tembak. Misalkan kita akan membuat website ini sebagai website jasa kanopi misalkan ya. Kita langsung masukin 3 kata kunci yang kita akan bidik. Kita masukin jasa kanopi, kanopi. Nah, setelah itu termurah misalkan. Termurah di Jakarta. Nah, sudah seperti ini aja. Atau kalau misalkan kita mau ngebidik beberapa keyword dalam
satu title ini bisa. Jadi ini kan jasa Kanopi, kita cari nih apa yang hubungan dengan Kanopi juga. Misalkan pasang awning ya, pasang awning baja ringan misalkan, atau nah pakai lagi di sini nih, pakai lagi or pasang awning. Nah kita akan tembak nih keyword yang ketiga, misalkan eh, pak jasa atap baja ringan, ringan murah. Nah misalkan judulnya seperti ini. Nah, usahakan ada 3 kata kunci yang akan kita bidik nih. Nah, sebenarnya untuk pemilihan kata kunci nanti saya akan buat video terpisah mengenai ini karena pembahasannya juga pasti panjang. Nah, jika selesai, sekarang kita langsung aja save and change. Nah, setelah itu. Nah, sudah, kita tunggu. Nah, setelah itu apa nih yang akan kita SEO? Kita balik ke patokannya nih. Kita akan SEO permalingnya. Nah, permaling untuk SEO permaling kita masuk di permaling. Nah, setelah itu kalau misalkan kemarin kan kita sudah bahas pakainya yang post name. Jadi kalau misalkan ini sudah post name kita langsung aja save. Selanjutnya apalagi yang akan kita SEO? Nah, ini gambar nih yang perlu kita SEO. Nah, untuk memasukkan gambar di website kita atau memasukkan icon di website kita, ini kan websitenya masih masih kita lihat di sini masih default ya. Tuh, masih tidak ada gambarnya. Kita settingnya di mana? Kita settingnya di rank mate tadi. Mana rank mate? Kita masuk di rank mate, masuk ke title and meta. Nah, sekarang kita mulai masukin si gambarnya. Nah, untuk memasukkan gambar kita langsung aja di sini nih, add or upload image. Nah, kita klik. Setelah itu kita cari gambarnya. Mana nih gambarnya? Nah, di sini saya sudah menyiapkan si logonya. Kita drag and drop aja. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, apa nih yang perlu kita SEO? Tadi kan kita sudah singgung SEO gambar, gambarnya kita harus SEO. Nah, cara SEO-nya sama, kita masukin kata kunci juga di judul gambarnya. Nah, di sini juga kan ada alt text dan juga title. Nah, kita isi dengan title dengan kata kunci yang akan kita bidik. Misalnya tadi kita copy aja dari yang tadi ya. Kemana tadi tuh dari setting general. Nah, dari sini kita copy aja. Nah, ini kita copy aja, kita masukin kemana? Oh, salah. Nah, ke sini ya, kita paste di sini, kita paste, Ctrl A, Ctrl V. Nah, masukin aja semua, langsung kita save. Nah, kenapa ini harus di SEO? Nah, kita tahu kan di Google itu tidak hanya ada Google Search ya. Google Search kita masuk di Google lah supaya jelas. Misalkan kita tulis jasa Kanopi. Nah, Nah, di Google ini tidak hanya ini aja ya kan, tapi di Google juga ada search engine khusus gambar. Nah, kita klik di sini nih. Nah, jadi setidak-tidaknya jika website kita tidak bisa meranking di sini di search Google yang biasa, ya minimal website kita ada di Google Gambar. Jadi ketika orang mengakses atau melihat gambarnya, pas ketika orang tersebut mengkliknya, larinya ke website kita. Nah, itu fungsinya kenapa gambar kita harus di SEO. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita masuk ke rank mate yang tadi. Nah, jika sudah, langsung aja kita save. Nah, untuk lokal SEO juga bisa kita masukkan yang barusan nih. Kita langsung paste aja di sini, lalu ini upload juga. Nah, tadi kan yang sudah kita upload ya. Jadi kita klik aja di sini. Nah, ini kan sudah di SEO ya. Kita langsung use this file, lalu save juga. Nah, lalu di sosial meta juga ini berhubung di sini saya tidak menggunakan API dari
Facebook, jadi saya tidak akan menggunakan ini. Nah, kita langsung aja ke homepage. Nah, jika ada kuning seperti ini, tidak usah risau, kita editnya nanti lewat page. Nah, setelah itu kita masuk ke post format. Nah, untuk post format ini berhubung websitenya bukan website jualan, jadi tidak akan kita optimasi secara otomatis lewat sini. Nanti kita optimasinya satu persatu lewat si menu post. Nah, ini jadi kita skip aja. Autornya kita skip juga, karena ini sebenarnya nggak penting kalau websitenya tipe company profile. Nah, selanjutnya ini kita lihat post, kita cek dulu aja. Nah, untuk ini nanti editnya kita juga lewat ini. SEO-nya lewat si postingan, bukan lewat sini. Nah, ini juga sama kayaknya. Page-nya sama, jadi tidak perlu lewat sini aja. Jadi kalau misalkan SEO-nya lewat sini, SEO-nya akan jadi sama semua postingan dan halamannya. Gak enak juga kan? Apalagi ini websitenya website company profile. Kalau misalkan website dagang atau website movie atau website sosial media sharing seperti YouTube, itu bisa lewat sini. Tapi berhubung ini tipenya websitenya company profile, jadi tidak perlu lewat sini, tidak perlu otomatis lewat sini gitu kan. Nah, setelah itu ini attachment juga sama, ini landing page sama, kita skip aja karena websitenya tidak memiliki landing page. Nah, setelah itu kategorinya juga sama, nanti SEO-nya kita lewat sini aja. Tag juga sama, lewat situ aja. Nah, sekarang ini kan sudah ya. Tapi kan tadi yang yang homepage ini tidak bisa diedit lewat sini nih. Jadi gimana nih caranya? Caranya kita editnya langsung di halamannya. Kita masuk page, lalu all page, lalu kita cari yang home, edit lah. Edit. Nah, kalau misalkan pusing masuk aja ke home-nya, lalu di sini edit page. Sama aja stepnya. Nah, kalau misalkan kita sudah menginstal si RankMath, di sini ada opsi buka ada form lain nih yang kita bisa buat untuk meng-SEO si postingannya atau si halamannya. Jadi kalau ini kan masih home jasa kanopi, betul ya, ini ngambil dari itunya, dari setting. Tapi kalau misalkan kita mau custom, langsung aja di sini edit snippet. Nah, kita masukin di sini. Nah, kalau misalkan mau manual bisa langsung aja paste di sini tuh. Jadi nanti ketika ada di Google akan seperti ini nih. Atau kalau tampilan HP seperti ini tuh. Kan kurang gaya juga ya. Sekarang kita masukin si deskripsinya. Nah, ini yang penting nih. Ini kan title udah, sekarang tinggal deskripsi nih. Deskripsi. Misalkan di sini kita isi. Ini kan punya 3 kata kunci ya. Jadi kalau saran saya sih 3 kata kunci ini kembangkan menjadi sebuah paragraf. Misalkan seperti ini nih. Menyediakan, bukan menyediakan. Nah, jasa, kita campur ya, jasa kanopi atau dan juga jasa pasang atap dengan baja ringan, dijamin murah, harga berkualitas. Nah, siap pasang di Pulau Jawa sampai dengan Sumatera, misalkan seperti itu. Nah, usahakan di sini sampai ada hijau ya. Nih, ini kan sudah hijau. Nah, ini kan permaling gak usah dikhawatirkan ya. Karena di sini ini kan root domain ya, atau kata kunci utamanya.
Jadi kita nggak usah khawatir yang permaling ini. Nah, sekarang kita cek gimana kalau misalkan tampilan di sosial medianya. Jadi kalau misalkan kita mau edit, kita langsung di sini sosial. Nah, kita periksa juga nih kalau misalkan ini udah oke, lalu langsung kita save aja. Ini langsung kita close aja, lalu kita update. Nah, nah ini kan sudah nih. Nah, sekarang kita coba replace lagi nih. Kita reload. Nah, sekarang kita cek nih, bener nggak title-nya sudah berubah. Nih, lihat di sini jasa kanopi pasang awning ya, sudah berubah ya. Sekarang kita buka nih, inspect, kita lihat apakah deskripsinya sudah masuk. Kita cek di sini nih, add. Nah, di sini ada meta name description. Nah, jasa kanopi ini sudah masuk ya. Sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, berarti ini homepage-nya sudah kita optimasi. Nah, tadi kan kita sudah singgung, kita harus membuat artikel yang SEO friendly. Nah, untuk membuat artikel yang SEO friendly, caranya seperti ini, kita masuk ke menu post, lalu kita klik add new. Nah, misalkan kita akan membuat artikel tentang daftar harga kanopi. Nah, ini title-nya langsung kita masukin aja, daftar harga daftar harga pemasangan sangan kanopi. Nah, seperti ini. Nah, berarti kata kunci yang kita bidik adalah harga pemasangan kanopi. Nah, untuk kata kunci ini yang kita bidik, kita copy, kita masukin ke di sini nih, fokus keyword. Nah, kalau misalkan sudah diinstal si plugin rank math-nya, otomatis ini akan muncul nih. Nah, langsung aja kita masukin di fokus keyword. Kita langsung paste. Nah, sudah ya, di sini ada indikator SEO kita. Jadi kurangnya apa nih? Kurangnya add focus keyword to your meta description. Nah, tapi ini belum kita isi artikelnya. Jadi kita isi dulu ya artikelnya. Artikelnya kita copy aja deh dari yang lain. Misalkan kita ambil dari sini aja deh. Nah, ini contoh aja ya. Harusnya sih membuat artikel sendiri, tapi di sini sekedar contoh aja. Jadi kita akan cari aja yang 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 lain lah. Kita copy, ini misalkan segini aja, kita masukin. Ini close dulu aja supaya nggak berat. Nah, kita masukin di sini. Nah, ini kan ada link yang orang lainnya, kita remove aja deh. Remove. Nah, ini adalah kalau misalkan mau buat internal linking bisa di sini langsung nih edit. Jadi website kita, misalkan di sini website kita kan ini ya, copy kita masukin di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini belum nih. Kita belum memasukin fokus keyword di dalam metanya. Jadi kita langsung edit snippet. Fokus keywordnya kan belum kita masukin ya. Oh, ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan udah dimasukin ya sebetulnya secara otomatis menggunakan parameter dari deskripsinya, eh, otomatis mengambil dari si artikelnya. Kalau misalkan tetap merah seperti ini, kita edit aja di sini. Misalkan harga kanop, harga, atau kita ambil di sini aja deh supaya gampang. Nah, kita ambil sampai sini atau sampai sini aja, kita copy, kita masukin di meta title-nya. Kita masukin. Nah, kalau misalkan merah, ini hapus bagian deh. Harga kanopi minimalis. Oh, harga kanopi. Ini pemasangan kanopi ya. Harga pemasangan kanopi. Nah, minimalis ini harusnya sih ini dikembangkan juga nih.
Harusnya kita buat manual aja. Nah, harga kanopi minimalis nah ini di kesempatan kali ini atau kalau misalkan kebingungan tetap merah seperti ini, kita langsung aja ya buat manual nih. Kita paste di sini harga pemasangan kanopi di kami dijamin harga pemasangan kanopi dijamin murah dan murah, cepat, dan juga dan berkualitas. Misalkan gratis ongkos pemasangan. Kan ini jasa pemasangan kok gratis pemasangan. Harga kanopi dijamin murah, cepat, dan berkualitas. Misalkan melayani daerah Jakarta, Bandung, Bogor, dan Provinsi Jawa Barat lainnya dengan udah berarti udah hijau nih, berarti sudah oke. Nah, tapi ini titlenya masih merah nih, gimana solusinya nih? Nah, solusinya ini merah ini karena terlalu banyak si karakter. Jadi kalau misalkan mau simple, kita copy aja dari sini, kita masukin di sini, kita manual. Nah, daftar harga pemasangan Nopi, atau ini kita hapus saja harga pemasangan kanopi terbaru 2022 untuk Jawa Barat dan Jakarta dan Jawa Barat untuk provinsi Jawa Barat. Nah, ini kita hapus saja. Oh, ini masih merah ya. Kita hapus saja untuk Jawa Barat dan Jakarta, misalkan Jakarta. Oh, merah juga. Sudah aja kali seperti ini karena ini udah hijau juga, jadi nggak usah juga, nggak masalah. Nah, sekarang untuk sosialnya nih, kita sosialnya. Nah, ini udah oke. Kalau misalkan mau seperti ini udah kita oke aja. Nah, ini focus keyword does not appear in the beginning your content. Jadi ininya tidak ada nih patokan keywordnya nih. Kalau misalkan mau di sini aja kita copy, kita masukin di sini. Kita lihat tuh udah oke. Nah, hanya saja kontennya ini cuma 96 karakter, harusnya 600 karakter nih. Jadi solusinya kita tambahin si artikelnya. Kita copy aja yang orang lain deh. Copy ini, kita copy mana nih? Kita masukin di sini sampai dengan 600 karakter. Kita copy. Tapi ini jangan diterapkan ya, jangan copy paste seperti ini. Tapi buat konten yang original. Karena Google juga tidak mau kalau misalkan kontennya duplikat. Jadi usahakanlah membuat kontennya original. Nah, sudah. Ini berapa karakter nih? Ini konten is kalau ini sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Kalau misalkan kontennya kurang dari 600 karakter, nggak masalah sih. Tapi lebih bagus, lebih panjang gitu kan si karakternya, atau si artikelnya lebih panjang.
kalau ingin lebih bagus. Nah, sekarang ini kan belum ada fotonya nih. Kita ambil fotonya aja nih. Misalkan dari sini nih kita copy, kita save image. Oke. Nah, sekarang kita masukin foto di sini nih. Kita enter. Nah, di sini edit media. Lalu kita upload fotonya. Nah, ingat harus ada kata kunci juga di fotonya. Kita ambil yang ini aja. Dari ini aja nih. Kita copy. Kita copy mana foto yang barusan kita klik di sini, edit media, kita masukin di sini, kita paste di sini, kita paste semuanya, kita insert. Lihat, tuh udah rada hijau ya. Hanya saja ini tidak ada internal link in your content nih. Jadi kita buat internal linking ya minimal 3 nih. Misalkan di sini, nah kita masukin internal, kita masukin ke website kita. Nah, seperti ini. Lalu enter, apply. Tuh, sudah oke ya. Nah, hanya saja di sini tidak ada H2, H3, H4. Gampang kalau seperti ini. Langsung aja kita, oh ini kita gedein aja. Kita setting, kita edit, kita full size. Oke, update. Nah, ini udah. Tidak ada H2 katanya nih. Nah, kita buat di sini H2 nih. Kita ubah tipenya dari paragraf menjadi H2. H2. Nah, ini kita bikin paragraf aja nih, jadi paragraf. Paragraf. Nah, nggak ada H3 nih di sini. H3 kita buat. Set. Ini kita jadi paragraf. Oh, ini otomatis ya. Ini rubah lagi. Kita enter aja dulu deh. Kita enter. Klik. Enter, ini rubah jadi H1, H2. Nah, ini kita enter juga, kita rubah jadi H3. H3. Nah, yang terakhir kita buat H4 nih. Kurang H4 cina. Nah, untuk membuat H4 kita cari yang di mana ya enaknya. Nah, di sini aja deh. Kita enter, kita ganti ini jadi H4. H4. Nah, gimana Rengmet? Fokus keyword dot not found in subtext. Oh, katanya pengen ada fokus keyword di sini. Nah, kita masukin aja deh. Ini, aduh, masukin di sini deh. Nah, ini kita rubah jadi H3. Ini juga. Nah, tapi ingat, artikelnya harus enak dibaca ya. Ini kan hanya mengejar, ini hanya menyontohkan ini aja ya, hanya menyontohkan pembuatan artikel yang SEO friendly. Nah, not found in subtext H2 H3. Oh, kita lihat di sini presentasinya berapa nih. Nah, ini udah hijau, jadi sebenarnya ini udah oke juga. Tapi kalau misalkan mau lebih oke, ininya ikutin aja. Misalkan ini kan kontennya kurang 600, terus fokus keywordnya kurang, di H2, H3, H4-nya kurang. Ikutin aja kalau misalkan mau lebih oke. Nah, jangan lupa tagnya kita masukin juga nih. Kita masukin tagnya apa? Misalkan kanopi, kanopi murah, koma. Nah, untuk membuat tag lain kita bisa masukin koma ya, bisa juga di sini tagnya awning, koma, misalkan baja ringan, ringan. Nah, langsung aja klik add. Nah, kalau misalkan ini tadi kan harus memiliki kategori ya.
Nah, di sini kategori. Nah, kalau misalkan mau memasukin ke dalam kategori, jadi kita bisa buat kategori baru. Di sini kita end. Misalkan di sini kategorinya harga. Kita masukin di sini harga. Kita add new. Nah, sudah. Nah, features image-nya kita pasang nih agar ketika di-sharing si linknya ke Facebook atau ke lainnya, tampilannya tidak logo kita, tapi postingan kita. Nah, kita masukin di sini set features, kita klik di sini, kita set features. Nah, kita lihat di sini nih, edit snippet nih. Gimana sekarang? Tuh, udah seperti ini. Udah lebih cantik kan ya? Tahu kalau misalkan mau gambarnya manual bisa langsung add image aja di sini. Tapi saran saya sih bagus seperti ini ya. Kalau misalkan ini sudah oke, artikel SEO-nya sudah oke, terus tag-nya kita sudah buat, kita langsung aja post, publish. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita sambung ke video selanjutnya tentang SEO OPEC.